Oke, selamat malam teman-teman semua ya. Hari ini kita live di Telegram seperti yang sudah kita janjikan 2 hari lalu ya. Sudah kita jadwalkan, sorry ya, bukan janjikan, kita sudah jadwalkan 2 hari lalu. Di hari ini ya, tanggal 22 Mei 2020, 22 Mei 2025 ya benar, hari Kamis di jam 9 malam teman-teman. Nah, hari ini kita punya tema adalah altcoin series nomor 8 teman-teman ya. Itu adalah lanjutan daripada altcoin series nomor 7 yang sebelumnya kita ngebahas tentang Binance Alpha, teman-teman ya. Kita ngebahas tentang Binance Alpha dan sudah menjadi berita lah di mana-mana teman-teman ya tentang Binance Alpha dan lain sebagainya ya. Gua sih tidak tahu ya apakah gua yang pertama ngasih tahu tentang Binance Alpha dan lain sebagainya, tapi gue melihat era daripada Binance Alpha itu sekarang sudah mulai diperhatikan oleh banyak Twitter-Twitter City-City kripto gitu ya. City-City kripto itu sudah mulai melihat City-City kripto. City kan kripto Twitters ya. Kripto Twitters itu sudah melihat Binance Alpha ini sebagai salah satu altcoin yang satu sektor yang bisa kita perhatikan dalam beberapa waktu ke depan ya. Nah, ini mungkin gue reminder dulu ya teman-teman. Jadi kemarin itu kita habis upload TikTok ya teman-teman ya. Kita upload di TikTok baru di TTB yang mana nanti ke depannya kita akan lebih sering lagi teman-teman ya, lebih sering lagi memberikan konten-konten yang lumayan harusnya lumayan bermanfaat buat teman-teman gitu ya. Kemarin kita di sini ada ngebahas tentang alt season akan segera terjadi teman-teman ya. Waktu itu kita bahas di TikTok dan sudah mencapai hampir 7.000 view ya. Dan gua melihat juga ada beberapa teman-teman yang datang dari TikTok itu sudah mulai lihat ke YouTube Vincent Chandra gitu ya, YouTube Vincent Chandra ataupun YouTube @trading tanpa baper. Nah, ini buat teman-teman yang hari ini juga misalnya nonton dari YouTube, belum tahu bahwa kita ada di Telegram juga ya, teman-teman ya. Kita ada di Telegram yang mana kita setiap kali ada live ataupun setiap kali ada analisis-analisis jangka pendek gitu ya. Misalnya kita melihat analisis katakan Bitcoin nih, Bitcoin akan kemana? Nah, gue sudah kasih gambaran-gambarannya gitu ya, 110K, kira-kira selanjutnya tuh akan kemana, dan apa yang gue ekspektasikan dalam waktu dekat. Nah, ini silakan teman-teman yang mau join Telegram TTB Crypto secara free, bisa teman-teman buka aja di link yang ada di deskripsi, teman-teman ya. Silakan teman-teman nanti join untuk masuk ke Telegram TTB Crypto ya. Dan buat teman-teman juga yang dari Telegram gitu ya, yang belum tahu bahwa kita tuh punya YouTube nih. Jadi kalau teman-teman yang ketinggalan live-live kita, teman-teman silakan buka YouTube @trading Dharma Baper atau Vincent Chandra. Nah, di situ teman-teman bisa mencari video yang teman-teman mau ketahui gitu ya, mau teman-teman ketahui, karena sometimes di situ juga ada edukasinya ya teman-teman ya. Jangan lupa juga teman-teman bisa subscribe ya, supaya teman-teman itu bisa mendapatkan notifikasinya. Oke. Nah, hari ini kita akan melanjutkan altcoin series nomor 8. Tapi sebelum kita masuk ke altcoin series nomor 8 ini, teman-teman, gue cuman mau ucapkan congratulation gitu ya, congratulation buat teman-teman yang melihat bahwa Bitcoin saat ini sudah all time high ya. Saat ini Bitcoin sudah mencapai 111.000, which is tidak gue sangka akan secepat ini teman-teman ya, tidak gue sangka akan secepat ini. Ternyata kita nge-break all time high dulu, barulah nanti kita mungkin tidak tahu ya apakah dia akan koreksi atau tidak, tapi menurut gue pribadi wave 3-nya itu masih berjalan gitu ya. Wave 3-nya masih berjalan dan nanti juga kemungkinan akan kita melakukan update terhadap wave 4 potensinya tuh akan kemana ya. Dan itu mungkin akan menjadi PR saya lah ya teman-teman ya, PR TTB untuk di video-video atau live-live yang selanjutnya teman-teman ya. Tapi pada saat ini gitu ya, pada saat ini yang mau gue kasih gambaran ke teman-teman, jangan FOMO gitu ya, jangan terlalu FOMO. Tapi bukan berarti teman-teman harus melakukan shorting gitu ya. Gue sudah selalu mengingatkan ke teman-teman ya bahwa setiap kali gue ngomong akan market tuh ada potensi koreksi dan lain sebagainya, gue kasih tahu nih persentasenya berapa besar, kemungkinannya berapa besar. Bisa jadi dia all time high dulu atau lain sebagainya gitu kan. Dan patokan-patokan tanggalnya tuh tanggal berapa juga di situ gue sudah pernah sampaikan teman-teman ya. Nah, di situ tuh bisa jadi pertimbangan buat teman-teman gitu ya. Pertimbangan buat teman-teman, bukan berarti teman-teman 100% melakukan satu posisi yang sama gitu ya. Nah, kita akan langsung lanjut teman-teman ya. Jadi ini PR di minggu depan aja. Nah, sekarang kita akan masuk ke altcoin series nomor 8 kan, kebetulan gitu ya. Kebetulan juga kemarin kita saya ngomong nih bahwa alt season akan segera terjadi. Nah, pertanyaannya, kira-kira pertanyaan teman-teman adalah kira-kira alt mana nih yang cukup menarik? Nah, hari ini teman-teman, kita akan melanjutkan altcoin series juga yang nomor 7. Di sana tuh sebenarnya selain Binance Alpha, kita ada sempat ngebahas tentang SEI, teman-teman ya. Tapi SEI-nya itu kita bahas very very singkat, very very pendek, teman-teman ya. Nah,
hari ini kita akan ngebahas lagi tentang say sebagai tema malam ini, teman-teman ya. Tema kita malam ini secara lebih mendalam tentang say, teman-teman ya. Oke, nah jadi say ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang tidak tahu say bisa dicari di CoinMarketCap ya. Bahwa say ini kalau kita mencari mencari tahu lebih dalam lagi bahwa kalau kita nanti lihat-lihat gitu ya. Di sini ya kita bisa lihat bahwa dia tuh kalau kita lihat secara teks ya, secara teksnya yang ada di sini, dia adalah layer one, teman-teman. Which is kalau kita ngomongin layer one, yang namanya layer one itu pastinya adalah blockchain, teman-teman ya. Ada blockchainnya dan di bawah blockchain itu biasanya ada DeFi-nya, lalu ada infrastrukturnya, lalu ada project-projectnya, ekosistemnya dan lain sebagainya. Nah, makanya di sini di platformnya tuh nanti ada Say Ecosystem. Nah, dia juga merupakan koin yang made in Amerika, teman-teman ya. Which is kita tahu ya, teman-teman ya, saat ini kan kalau kita lihat di era sekarang ya, era sekarang atau tahun-tahun sekarang tuh kripto yang katanya bagus nih teman-teman ya, yang katanya bagus itu adalah kripto yang made in Amerika karena pemain yang sekarang lagi bermain di market kripto lumayan besar ya, yaitu adalah US, apalagi dengan keberadaan Trump yang mendukung market kripto. Dan ini juga merupakan salah satu portofolio dari WLFI, teman-teman, World Liberty Financial, yang mana WLFI itu pernah ngomong bahwa mereka akan ngebet ke beberapa koin-koin yang ada di DeFi, tapi tidak semuanya, teman-teman ya. Jadi mereka akan memilih-milih juga nih. Nah, salah satu diantaranya itu adalah Sei. Ya, walaupun mungkin dia punya porsi atau posisi itu tidak terlalu besar ya, karena kan relatif market cap-nya Sei ini sangat kecil ya, hanya di 1,2 miliar ya, 2 miliar US dollar, which is ya pastinya dia jauh lebih besar di Tron, di Sui, dan Link, dan lain sebagainya. Tapi ya kelebihan kita kalau kita ngebet terhadap market cap yang jauh lebih sedikit kecil, itu kita bisa mendapatkan sebuah pergerakan yang jauh lebih lincah, teman-teman ya. Nah, market cap saat ini ada di 1,27. Dibilang kecil banget tidak bisa, teman-teman ya. Jadi ini bisa dibilang ini project yang ibarat kata tidak abal-abal, teman-teman ya. Volume 100 juta per hari, 100 juta per hari, dan juga dia sudah listing di Binance pastinya ya. Nah, ini kemarin kita sudah sempat bahas ya waktu itu di sekitaran sini, cuman gue akan gambarkan sekali lagi buat teman-teman gitu ya. Sekali lagi buat teman-teman, apa sih yang gue lihat daripada Sei gitu ya. Kenapa sih gue bisa ngeliat Sei sebelum masuk ke fundamentalnya, apa TA-nya dulu nih. Apalagi kalau kita ngomongin TTB ya, TTB itu kan selalu kayak seolah-olah mendewakan TA ya, padahal tidak ya teman-teman ya. Tapi kita menggunakan TA atau kita mempercayai bahwa price action discount everything. Jadi apapun yang terjadi di market itu akan diawali dengan TA-nya dulu, teman-teman ya. TA-nya dulu baru nanti dia akan berjalan mungkin fundamentalnya. Tiba-tiba dan news ini, tiba-tiba dan news itu gitu ya. Nah, ini yang di layar kalian ya. Kadang-kadang kan ada newsnya C itu. Nah, itu biasa sebelum dia terjadi newsnya itu, teman-teman. Sebelum dia ada newsnya itu, nah di situ tuh ada pergerakan TA yang bisa kita baca dulu gitu ya. Nah, jadi kita akan langsung hapus saja gitu ya. Nah, say ya, say ini juga kalau kalian tidak tahu ya bahwa say ini kan eh ibarat kata tuh kawannya Sui, teman-teman ya, kawannya Sui, nama Sui sama Sei. Kalau Sui itu air, Sei itu api, gitu ya. Sei itu apinya nih. Nah, si api ini sebenarnya kalau kita lihat berdasarkan harga ya, teman-teman ya, dia nih gak seperform si air, teman-teman ya, gak pernah seperform si air. Tapi apakah berarti dia tidak menarik? Nah, mungkin kita bisa lihat di sini, teman-teman ya, kita bisa lihat di sini. Pertama yang gue mau cukup kalian tahu gitu ya, bahwa Sei ini pertama kali dia listing, dia itu sudah listing juga di Binance ya. Jadi dia listing secara menyeluruh di ceks-ceks besar, salah satunya adalah Binance. Ya, maka tentunya dia ini adalah barang-barang yang dimiliki oleh venture capitalist yang besar ya. Contoh kalau kita lihat di sini, venture capitalist yang megang itu adalah Coinbase Ventures, ada Jam Crypto, ada juga Multicoin Capital. Cuma gue yakin sebagian besar dari mereka itu pasti sudah mengalami unlock gitu ya, sudah di unlock barang-barangnya, dan itulah yang menyebabkan mungkin C ini mengalami harganya penurunan sejak dia mengalami kenaikan yang cukup signifikan di Februari 2024. Jadi kalau singkat cerita, kalau kita lihat ya pergerakannya itu sudah sempat all time high dulu, teman-teman. Ya, jadi dia sudah sempat membreak all time high yang pernah terbentuk setelah dia listing di launch pool-nya Binance gitu ya, launch pool-nya Binance. Nah, di situ tuh kadang-kadang kita bisa bukan kadang-kadang ya, secara TA tuh kita bisa melihat bahwa ini yang namanya pergerakan break of structure gitu ya. Nah, artinya kalau ada break of structure selama dia tidak breakdown low yang terjauhnya yaitu di sekitar 0,01 gitu ya. Sorry, 0,1 dolar ya. Sei ini masih bergerak di sebuah
market structure yang bullish. Ya, jadi kalau kita lihat dari satu pergerakan movement yang sangat kencang, ya ini di monthly candle ya teman-teman ya, monthly candle, kita bisa melihat harganya turun. Gitu ya, harganya turun dan harganya tuh turun itu membentuk sebuah corrective pattern, teman-teman. Ya, sebuah corrective pattern. Yang mana corrective pattern ini kalau kita lihat itu bergerak mirip sekali sama yang namanya wave A, B, dan C. Ya, yang mana biasanya 0 ke A itu sama dengan B ke C, teman-teman. Ya, panjangnya 0 ke A itu sama dengan B ke C. Nah, per dia nyentuh C, dia nyentuh C ini langsung terjadi adanya hammer yang cukup signifikan. Ya, hammer cukup signifikan. Nah, C ini juga pergerakannya itu memantul dari area fair value gap terdekatnya, teman-teman ya, fair value gap yang ada di monthly-nya. Nah, jadi ini secara monthly, artinya kalau kita lihat seperti ini, at least kita bisa melihat dia akan naik itu sampai di sekitar 0,45 di sini, ya. Ini sebagai resisten daripada trend lainnya, sekaligus kalau kita nanti turun ke time frame weekly, kita akan melihat bahwa di tepat di area sana itu juga ada satu support resisten yang cukup penting. Ya, ini support resisten yang cukup penting. Gue ngambilnya dari sini, teman-teman ya. Tuh. Oke, nah kita bisa lihat ya ada beberapa kali harganya itu mantul-mantul di sana, teman-teman ya, mantul-mantul di sana. Nah, artinya kalau kita lihat ya ini secara gambaran lower higher time frame-nya aja kita bisa melihat ini ada kemungkinan kita bisa dapat 70%. Ya, kemungkinan ya, teman-teman ya. Kemungkinannya 70%. Nah, setelah itu kalau kita lihat nanti kita masuk ke daily chart. Nah, kita akan lihat dulu nih pergerakannya ini sebenarnya seperti apa. Ada nggak yang mendukung bahwa SEI ini akan terus mengalami kenaikan? Nah, di daily time frame, gue melihat bahwa si SEI itu berhasil membuat satu pattern yang kita sebut sebagai head and shoulder, walaupun shouldernya ini agak cacat sebelah kanan, teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat ini head and shouldernya itu shoulder kanannya tuh jauh lebih tinggi. Jauh lebih tinggi. Nah, itu di breakout sama dia, teman-teman. Di breakout sama dia. Dan saat ini tuh mengalami retest, teman-teman. Nah, retestnya ini, teman-teman. Ini yang cakep banget, teman-teman, sebetulnya. Ini yang retestnya yang kemarin per tanggal 19 Mei. Ini yang gue cukup suka dan sangat-sangat suka bahkan. Ya, di 19 Mei. Apa yang gue suka adalah, pertama, kalau kita tarik trend line by trend line, ya ini trend line, normally trend line. Nah, kita bisa lihat ini tepat sekali berada di trend line dia mantul, teman-teman. Jadi secara tren ini benar-benar kejaga harganya. Lalu kalau kita misalnya tarikan berdasarkan support resistance yang ada di line chart, kita bisa lihat teman-teman, ini benar-benar exactly area yang cukup penting. Support resistance itu juga menjadi respect-nya harga SEI untuk mantul ke atas. Nah, selain daripada itu, teman-teman, jika gue misalnya hapus semua gambaran ini, teman-teman, hapus semua gambaran ini, kalau kita misalnya mengerti yang namanya teori ICT, teman-teman ya, ICT itu pernah pergerakan ICT itu pernah terjadi di sini. Ketika dia mengambil higher high, terus tiba-tiba dia mengalami yang namanya lower low. Ya, dia mengalami namanya lower low change of character, ya kan? Nah, maka nanti ketika kita misalnya lihat di 4 hour chart, teman-teman, kalau kita lihat di 4 hour chart di sini, kita akan melihat ini adalah sebuah pergerakan yang sebelumnya merupakan sebuah pergerakan Quasimodo, teman-teman. Ya, Quasimodo bearish. Gimana tuh? Kita cari ya, Quasimodo bearish pattern. Quasimodo bearish QM pattern. Sorry teman-teman. Ya, bearish Quasimodo. Ya, ini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kan biasanya kalau bearish Quasimodo, ketika dia naik ke atas ini, ke area fair value gap lah, ke area supply zone lah, harusnya dia respect dong, teman-teman. Harusnya dia respect dong. Ternyata tidak, di breakout sama dia nih. Nah, maka kalau kita sudah breakout seperti ini, kita akan menandakan bahwa area yang sebelumnya ini bearish Quasimodo, yaitu area kurang lebih di sini. Ini merupakan area yang kita nanti akan sebut sebagai Quasimodo manipulation. Ya. Nah, tepat sekali harganya itu pas mantul di sana, harga sekarang posisinya sudah mengalami higher high. Bagaimana cara gue tahu ini higher high? Pergerakan 1, 2, 3, 4, 5, ya 1, 2, 3, 4, 5, tiba-tiba higher high-nya itu ditembus. Sorry, lower high-nya ditembus.
Ya udah, berarti kita bisa melihat di sini bahwa ini sudah mengalami perubahan karakter atau struktur harga untuk C. Ya. Nah, jadi secara sederhana kita bisa melihat bahwa ini pantulannya cukup bagus, teman-teman ya, cukup bagus. Yang kalau kita tadi jangan lupa bahwa di sini ada head and shoulder, maka kita bisa melihat targetnya dia, teman-teman. Targetnya untuk kenaikan daripada head and shoulder ini, yang mana kalau kita ambil itu kurang lebih di sini, ya, neckline-nya, maka kita nanti tinggal copy dan paste ya, maka kita bisa melihat harganya minimum untuk si pergerakan head and shoulder ini bisa menarik dia harga sampai ke 0,33 sampai 0,37 ya. Di situ juga kita bisa melihat ada line chart, di sini ada beberapa support resistance yang sangat penting. Oke. Nah, jadi ini by our time frame gitu ya, by our time frame. By pergerakan yang kita lihat dari sini itu ada sekitar 41% kalau dari harga sekarang. Ya, 40%. Kalau tadi kan sampai 60% ya kalau di 0, berapa tadi gue lupa juga ya. 0, berapa tadi kita agak lupa ya di bagian sana ya. Dan ini artinya kan kalau dia punya upside sebanyak itu dan kita mengerti bahwa dia mengalami higher high, dia mengalami higher high. Bahkan even kalau kalian buy di harga sekarang pun gitu ya, even kalian harga sekarang pun berarti resiko kalian itu hanya sekitar 12%, teman-teman. Karena kan harapan kita adalah dia tidak boleh mengalami yang namanya lower low. Jadi kita bisa katakan invalidasinya untuk saat ini adalah lower low-nya, teman-teman. Yaitu di 0,21-nya. Ya, lower low-nya 0,21. Maka 12% dibandingkan dengan 42%. Ada sekitar 1:3, teman-teman ya. Bahkan kalau teman-teman bisa mendapat di harga yang lebih bawah, itu jauh lebih bagus lagi gitu ya. Kalau teman-teman bisa dapat di harga, katakan di harga-harga sini gitu ya. Kita nanti buka di time frame yang lebih kecil, ya sometimes kita bisa melihat ada satu area-area yang bagus atau area diskon lah. Bahasanya area diskon yang bisa kita bet untuk si C ini. Nah, yang untuk saat ini sih gue belum melihat ada area yang bagus banget ya, teman-teman ya. Ini belum ada satu area yang bagus banget. Tapi bisa pertimbangkan dari mulai dari 0,23 ya. 0,23 itu sampai sekitar 0,227. 0,227 untuk si C. Oke? Nah, itu yang kita bisa lihat. Berarti nanti kalau kita lihat, berarti resikonya akan menjadi makin kecil lagi, yaitu sekitar 8%, 7%. Take profitnya itu bisa sampai 48%. Ya, nah ini akan menjadi jauh lebih besar. Nah, itu untuk teknikalnya ya. Jadi say sampai di situ teman-teman ya. Untuk kenaikan yang lebih tinggi mau sampai all time high kayak mau sampai berapa itu terserah, itu bonus teman-teman ya, itu bonus dulu. Yang penting kita tahu nih bahwa ada upside sekitar 50%. Which is sudah sangat bagus dong, teman-teman. Teman-teman masukin duit, ibarat kata itu duit nganggur gitu ya. Daripada taruh deposito, daripada di stake, daripada pegang Ethereum, menjadi dapat 50%, kan lumayan ya, teman-teman ya. Lumayan banget ya. Mau berapapun nominalnya. Ya. Nah, misalnya seperti itu. Nah, pertanyaannya, ya pastinya pertanyaannya, apa yang membuat dia tuh bisa naik nih secara fundamental? Kan pasti dong sebuah harga tuh naik harusnya ada satu fundamental yang dilihat oleh para pelaku pasar gitu ya, pelaku Web3. Contoh kayak dulu si Sui sebelum dia naik kan, sebelum dia naik waktu itu kan dia di sekitaran sini ya teman-teman ya. Waktu itu dia sekitaran sini. Nah, ternyata waktu kita cek itu nanti ketika dia kan layer one ya teman-teman ya. Si Sui itu kan layer one. Maka nanti ini kan kita kalau lihat ini kan sekitar September 2024 ya. Nah, waktu September 2024 itu si Sui itu mengalami all time high, teman-teman. TVL-nya itu mengalami all time high. That's why di sana waktu dia sudah all time high tapi harganya belum all time high, tiba-tiba hasilnya jadi all time high. Kalau kita lihat di Sui, ya ini kan si kawannya tadi, teman-teman. Makanya kenapa waktu itu jadi rame tuh. Yang sebelumnya tidak ada yang bahas Sui, tiba-tiba semuanya ngomong Sui itu bagus, Sui itu bagus. Sui the next Solana, Sui Solana killer gitu ya. Nah, sekarang tuh kita ibarat kata lagi melihat Sei ini sebagai the next killer atau bukan nih. Nah, kenapa? Karena gue lihat satu hal, teman-teman. Begitu gue buka Sei punya DeFi lama, ini malah lebih parah daripada Sui. Harga TVL-nya atau duit yang di-lock di dalam sini, teman-teman, duit yang dimasukkan ke dalam blockchain-nya Sei, itu sudah sampai 1 billion US dollar. Ini udah adalah all time high selama ini, teman-teman ya, di Mei 2025. Bahkan di September 2024 itu hanya sekitar 605 September 2024 itu hanya sekitar 600 juta US dollar yang mana waktu itu waktu Sei itu ada
itu harga September 2024 itu say adalah di sekitar 0,5, teman-teman. Sekarang tuh 0,24. Harganya berbeda sekitar 50%. Ya, perbedaannya tuh 50%. Tapi kenaikan TVL-nya 2 kali lipat daripada TVL yang sebelumnya. Artinya kan ada duit yang masuk dong, teman-teman, ke blockchain ini. Ya. Nah, kemarin juga sudah kita bahas bahwa salah satu duit masuk yang masuk ke SEI itu adalah stablecoin, teman-teman. Karena stablecoin itu masuk sekitar 250 juta US dollar masuk ke dalam SEI blockchain. Ya. Nah, pertanyaannya lagi, teman-teman. Ini kenapa TVL-nya bisa naik? Kenapa TVL-nya bisa naik? Stablecoin-nya kok bisa naik? Ini yang kita belum ketemu kan? Kemarin kita belum sempat jelasin. Kita bisa scroll sedikit ke bawah. Ya, scroll sedikit. BTW sebelum kita ngomong itu, kalau kita ngomongin DEX volume ataupun perpetual volume, dibilang dia nih jelek banget tuh, nggak juga gitu ya. Perpetual volume-nya ada tapi tidak besar-besar banget. DEX volume juga ada, tapi tidak besar-besar banget, teman-teman ya, secara DEX volume-nya nih. Ya, yang gue perhatikan tuh adalah stablecoin-nya nih, teman-teman. Nah, kenapa stablecoin-nya ini bisa mengalami kenaikan yang tinggi dan TVL-nya juga bisa mengalami kenaikan yang tinggi. Nah, ternyata waktu kita turun ke bawah, kita bisa melihat ada nomor satunya 800 jutanya. Jadi dari 1 billion US dollar, 800 jutanya itu dipegang sama Yay Finance. YI Finance, teman-teman ya. Di bawahnya adalah Takara Land. Nah, kategori ini yang nomor satu itu adalah lending, teman-teman. Ya, lending. Jadi kalau kita ngomongin lending kan mirip-mirip sama AAVE. Mirip-mirip sama AAVE. Ya kan? Nah, kalau kita buka, teman-teman, Yay Finance ini cukup menarik, teman-teman. TVL-nya adalah 840 juta. Yang dipinjam itu 500 juta, teman-teman. Artinya dia nih punya, ibarat kata tuh TVL ini bukan sekedar TVL doang, tapi beneran ada yang minjem 500 jutanya. Begitu kita breakdown lagi TVL yang ada di dalam Yay Finance, ternyata kalau kita lihat, ini yang paling besar itu adalah USDC. Ya. Nah, mungkin gua coba ajak teman-teman di sini berpikir gitu ya, teman-teman yang ada di TTB berpikir. Kalian tahu kenapa, kalian bisa mikir nggak kalau misalnya USDC, apa sih bedanya sama USDT gitu? USDC ini punyanya siapa, teman-teman? Negara mana yang sangat mendukung USDC? Sangat mendukung USDC. Teman-teman boleh bantu gua? Ada negara mana yang yang membantu USDC? Berpikir dulu gitu ya, berpikir dulu. USDC. Oke, dari Circle. Ya, dari Circle. Tapi USDC itu jauh lebih strict secara regulasi itu di negara mana, teman-teman? Negara mana USDC itu? AS, betul. Kalian tahu nggak Coinbase itu? Coinbase itu pakai USDT atau USDC yang besar? Coinbase pakai USDT atau USDC? USDC. Ya, USDC ya. Oke ya, paham ya sampai sini USDC ya. Setuju ya USDC ya. Nah, sekarang silakan kalian pikirkan lagi. Made in America. WLFI. Ya, WLFI. Yay Finance USDC. Maka pertanyaannya, datang dari mana USDC ini kira-kira? Ya, itu kira-kira logika yang teman-teman bisa jawab sendiri. Gue tidak perlu kasih penjelasannya, tapi yang bisa kita gambarkan adalah ada hubungan antara Amerika, WLFI, dan juga USDC yang datang ke Yay Finance. Karena USDC-nya itu benar-benar diinjek dari 2025. Jangan lupa, 2025 tuh presiden kita baru mulai Trump. Ya, baru mulai si Trump. Ya, oke. Nah, ini yang gue melihat USDC lagi. Say ini akan menjadi salah satu project yang kemungkinan besar akan di-endorse atau akan didukung secara penuh sama si Trump dan WLFI. Ya, mungkin bisa jadi USD 1. Nah, ada yang pernah dengar belum? USD yang datangnya dari WLFI. Bisa jadi itu masuk ke dalam sini juga. Karena Sei ini masih membukakan diri. Ibarat kata ekosistem dia tuh masih sangat-sangat kecil. Ibarat kata belum ada big money nih yang menguasai Sei gitu ya. Tapi kalau suatu saat big money ada yang menguasai Sei, nah maka ya pikir-pikir sendiri gitu ya.
saya tidak bermaksud untuk pom-pom, teman-teman ya. Saya tidak bermaksud untuk pom-pom, tapi itu yang gue mau kasih gambaran untuk ke teman-teman ya. Jadi itu yang harus kita cari. Nah, ini kalau kita mau bentar ya, ini lagi loading, teman-teman. Nah, ini kalau kita mau breakdown lagi atau kita mau bedah lagi lebih dalam, Takaralen, Sailor, Silostake, Jellyverse gitu kan, Dragon Swap dan lain sebagainya. Itu kan di bawah 800 juta ya, teman-teman ya. Jadi kayaknya sih nggak terlalu penting-penting banget gitu ya. Cuma Sailor itu bisa agak diperhatikan dikit ya. Sailor agak bisa diperhatikan dikit karena dia tuh dex yang paling gede di Sei ya. Nah, cuman itulah yang gue mendukung daripada si Sei untuk bergerak gitu ya. Nah, selain daripada itu, teman-teman, kalau kita buka news-news yang beredar saat ini, Sei itu lagi ada bukan yang ini ya. Nah, Sei itu lagi ada white paper untuk namanya Sei Giga, the first multi-proposal FEM layer 1 blockchain. Aku sih nggak ngerti ini apa, jujur Lia. Tapi pada dasarnya gue melihat dia itu masih bekerja. Yang satu lagi yang cukup penting, Canary Capital, teman-teman ya. Canary Capital itu ini kan salah satu fund ya, salah satu fund besar itu mengajukan stake Sei ETF. Ini kalau sampai diproses, hmm, ya kalau sampai diproses ya kalau sampai diproses, nah nanti kita lihat lagi teman-teman ya, kita lihat lagi perkembangannya seperti apa. Nah, kurang lebih untuk fundamentalnya Sei seperti itu teman-teman ya. Jadi untuk analisa tentang Sei hari ini cukup sampai di sana karena sudah 26 menit teman-teman ya. Nah, kita akan langsung lanjut ya teman-teman ya, kita tidak akan menjawab pertanyaan. Silakan kalau teman-teman yang mau bertanya langsung aja di kolom komen YouTube nanti ya, nanti kita akan coba jawab, atau teman-teman yang dari TTB nanti tanya aja di TTB, di grup TTB ya. Nah, sekarang kita akan sedikit membahas, tadi ada yang nge-request Trump sama Bio. Nah, ini dua ini mau gua bahas ya. Dari sekian banyak request, itu yang paling menarik menurut gua. Trump, teman-teman ya. The meme coin of Trump ya, the meme coin of Trump. Oke, Trump, teman-teman. Ada sebuah pergerakan yang gue lihat cukup menarik daripada si Trump. Ya, ada satu pergerakan yang cukup menarik daripada si Trump. Gue melihat Trump ini ada kecenderungan bisa mengalami kenaikan yang lumayan jauh ya nantinya. Pertama-tama yang gue mau kasih tahu ke teman-teman, ini adalah sebuah chart pattern yang kalau di dalam bahasanya gue, sorry, di dalam pengetahuan gue atau teori gue, ini adalah sebuah chart pattern yang bisa kita sederhanakan sebagai chart pattern, apa namanya ya? Lupa lagi. VCP, teman-teman. Teman-teman silakan cari ya, VCP atau Volatility Contraction Pattern. Nah, VCP itu ada syaratnya, teman-teman. VCP itu ada syaratnya sebelum dia mau breakout. Saat ini kelihatannya mau breakout, Tapi kalau aku pribadi, aku akan melihat nanti kalau dia koreksi lagi sekali lagi ke sini dan dia bergerak lebih lambat untuk si Trump, dia bergerak lebih lambat di ini, aku akan melihat dia bisa mengalami kenaikan sampai at least bisa mungkin sekitar sampai $20 untuk si Trump ya. Ini agak lebih jangkanya tuh agak jangka-jangka menengah, teman-teman ya. Nah, itulah kurang lebih untuk si Trump ya. Kemarin gue sempat ditanya ya untuk Trump, katanya, oh tapi kemarin kata Koko bearish kok, kata Koko jelek gitu kan, kata Koko dan sebagainya. Ya karena gue melihatnya itu sebelum terbentuknya chart pattern ini, teman-teman. Sebelum terbentuknya chart pattern ini. Nah, sekarang chart patternnya sudah kebentuk, saya akan mengubah analisisnya gitu. Ya, karena chart patternnya sudah kebentuk, gue akan mempersiapkan bahwa si Trump, aku melihat in my view, at least 1 bulan ke depan, dia masih bisa tetap bullish, teman-teman ya. Untuk si Trump pribadi. Again, disclaimer on ya, karena ini meme coin, jadi kita belum tahu apakah dia akan benar-benar naik atau tidak ya. Itu untuk si Trump. Lalu satu lagi adalah Bio. Ini adalah project terbesar di desain, teman-teman ya, sektor desain. Oke, kita akan bahas. Oke, Bio volume tidak jelek, teman-teman ya. Volume kita bisa lihat kalau dari Binance Spot Market, volume gede banget ya. Kalau nggak salah ini di sini ada listing 1 2 market kalau nggak salah. Nah, di weekly ini masih berusaha untuk breakout ya teman-teman ya. Di weekly masih berusaha untuk breakout karena di sini ada satu resisten yang masih menjaga dia dari kenaikan. Nah, jadi untuk si Bio ini eh kita harus lihat dulu dari perspektif daily dan lain sebagainya. Ini kalau kita lihat dari daily-nya sudah mengalami kenaikan top gitu ya. Ini artinya harusnya dia tidak boleh lebih jebol di bawah 0,078 kalau dia mau bagus. 0,078 nih, barusan kita ngomong Trump, tiba-tiba ada berita tentang Trump ya. Nah, eh
nih di sekitaran sini ini adalah invalidasinya. Maka kita bisa lihat nanti ke depannya kalau dia sampai breakdown balik ke bawah 0,078 ini tidak bagus untuk CBO ya. Nah, di 4 hour chart oke, mengalami kenaikan yang sangat signifikan, ada banyak banget fair value gap yang ketinggal di sini. Satu, dua, tiga, empat. Ini adalah breakaway fair value gap di bagian sini. Ini bisa menjadi pantauan. Ini bisa menjadi pantauan nantinya, tapi dengan catatan dia ditinggalkan dalam waktu yang lama. In my point of view, kalau dia bisa konsolidasi di sini, dia turun ke sini, dia akan mengalami kenaikan. Oke, untuk si Trump, untuk si Bio kurang lebih seperti itu, ya. Nah, kalau dilihat sendiri sih, kalau aku pribadi akan melihat area sekitaran, ya betul, 0,86 sampai 0,087 sampai 0,086 sebelum akhirnya dia bisa breakout untuk si Bio. Ya, ini volumenya juga lagi bagus banget ya, volumenya lagi mengalami kenaikan. Mungkin ada pertanda-pertanda lah untuk si sektor desain ini, teman-teman ya. Nah, so seperti itu teman-teman untuk altcoin series malam ini ya, karena sudah 30 menit kita batasin untuk analisisnya sampai sampai di sini ya, semoga cukup bermanfaat teman-teman. Tentu yang gua mau sampaikan ke teman-teman, altcoin itu bukan cuma satu, bukan cuma say yang hari ini kita review gitu ya. Dan juga bukan cuma 7 koin yang gue bahas di sini. Walaupun mungkin 7 koin diantaranya itu sudah pernah gue bahas secara fundamentalnya gitu ya. Teman-teman ya silakan bisa refer ke video itu lagi. Tetap teman-teman jangan membeli jangan ibarat kata membeli satu barang gitu ya, satu barang dan all in di satu barang tersebut teman-teman ya. Jangan all in terlalu besar lah ibarat kata aja seperti itu ya. Jadi bisa teman-teman lakukan analisa ulang juga dan ya teman-teman bisa enjoy ya in my point of view untuk alt season ini yang pernah gua sampaikan ya bisa jadi akan terjadi dalam waktu yang sangat-sangat dekat ya. Tidak jauh lagi kita harusnya akan memasuki alt season dan kita tidak perlu bikin itu secara official lah teman-teman ya. Nanti biarkan aja kalau misalnya udah terjadi ya udah kalian tinggal thank you aja gitu ya. Seperti itu teman-teman ya. Thank you untuk malam ini. Semoga jelas dan cukup bermanfaat teman-teman. See you on the next live. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa follow Telegram kita. Bye bye.